Akhirnya Rizky sama Mel udah keluar dari sana. Mana ini ya? Aduh. Kalau gue masukin ke sini, kemakan lagi. Kalau misalkan gue ngurung, Ratu coba gue maju sini. Terus, ya Dan. Lo lagi main catur sama siapa? Apa kerjaan lo udah selesai? Oh ya, kalau masalah kerjaan udah Ran. Yang urgent-urgent semuanya udah gue beresin. Tinggal yang nggak terlalu buru-buru aja. Soalnya gue ada pertandingan caturan, makanya gue bawa catur ke kantor. Iya tak, cuman lo tau kan kalau pertandingan catur lo itu urusan pribadi lo. Dan sekarang lo lagi di kantor, jadi kayaknya nggak enak deh kalau lo dilihat sama karyawan lain. Takutnya mereka ntar ngerasa kok ada perbedaan atau mereka cemburu lo bisa main catur di kantor. Permisi Pak Pangeran, Pak Tristannya sudah datang. Oke, tolong suruh dia tunggu di kantor saya. Baik Pak. Tristan, maksudnya si Tristan lo ajak join ke perusahaan ini lagi? Iya tak, karena ya gue ngerasa Tristan emang capable dan dia cocok banget buat posisi pekerjaan di kantor ini. Lagian kan susah, karyawan-karyawan yang lain di sini banyak yang sibuk main catur. Terima kasih, Pak. Halo, Pi. Mi, Pipi lagi di kantor imigrasi Jakarta Selatan ini. Pipi ngapain di sana? Jadi Pipi itu ngikutin Mel sama Rizky datang ke sini, Mi. Pipi takut aja mereka apply visa ke sini dan mau kabur ke luar negeri. Pipi takut aja. Terus Pipi nggak cari informasi? Petugas nggak bantu sama sekali, Mi. Pipi nggak dapat informasi apa-apa ini. Padahal Pipi udah bilang, Mi, kalau Mel itu anak kandungnya Pipi. Jadi gagal dong cari informasinya. Ya, Pipi lagi cari pelan-pelan sih, Mi, informasi ini. Pipi takut aja, Mi, mereka berdua itu ke luar negeri. Dan Pipi takut aja juga kita akan susah mendapatkan mereka. Pi, gini aja deh. Pipi jangan khawatir ya. Biar Mimi temuin Rizky. Mimi ajakin Rizky ketemu untuk ngomongin masalah ini baik-baik paling nggak ya, Pi? Mi, hei. Ya udah, Mimi jalan temuin Rizky. Nanti kalau udah, Mimi langsung kabarin Pipi ya. Mi, hei. Tan? Ran, you wanna see me? Yeah. Everything okay? Lo kenapa kelihatannya lesu banget? Kelihatan banget ya. No, gue cuman kurang tidur aja. Kurang tidur? Iya, jadi gue sempat ngikutin Rizky sama Mel itu ke toko perhiasan. Sampai di sana kita ribut. Luna pun ikutan ribut. Dan Luna jadi mikir kalau ya memang selama ini dia dimanfaatin sama Rizky. Dan mungkin karena Luna sebegitu kepikirannya, dia stres, asam lambungnya kambuh. Ya udah, akhirnya gue bawa dia tuh ke rumah sakit. Oke, jadi lo ini kurang tidur karena lo semalaman nemenin Luna di rumah sakit gitu? Enggak, gue nemenin dia di penthouse-nya. Enggak, maksud gue, iya, dia minta dokter keluarganya secara pribadi untuk merawat dia. So, ya udah, gue temenin dia karena gue kasihan. Karena kan dia juga nggak cuma drop, tapi patah hati karena Rizky. Oke, jadi lo udah move on dari Mel? Lebih tepatnya, gue udah nyerah, Ran. Lo yakin, Tan? Apa lo udah gak ada perasaan apapun sama Mel, lo udah gak cinta lagi sama dia? Gue udah coba segala cara, Ran. Tapi
Tapi Mel nggak mau berubah sedikit pun. So, there is nothing I can do. Tan, sebenarnya gini, lo tau nggak? Ada yang bilang katanya lo tuh bisa lebih cepat move on dari seseorang kalau lo itu punya banyak kegiatan. Dan ini sebenarnya alasan kenapa gue ngajak lo kesini. Karena emang kebetulan banget gue ada kerjaan buat lo. And appreciate it. Thank you banget buat offeringnya. Tapi kalau boleh nggak ya gue pikirin dulu sebentar aja. Karena kayak gue nggak mau rush and buru-buru dan nantinya malah lo yang jadi kecewa. Ya, I know, I understand. That's okay, Tan. Take your time. Tapi ya kalau lo emang butuh kerjaan, we're more than happy untuk terima lo di sini kok. Okay, think about it. Oke. Thank you, Ran. Sebenarnya satu-satunya alasan kenapa gue malas buat ke kantor ya cuman Ata. Cuman malas aja, ntar kalau ketemu sama dia pasti ribut lagi kita. Udah lah, Cid. Fokus aja sama kerjaan kamu. Kalau Ata ngajakin ribut, ya udah kamu sabar-sabar aja. Dan aku yakin kok, kamu bisa lebih dewasa dan wise untuk ngadepin Ata. Raf, lo kan baru kenal sama gue. Tapi kenapa sekarang lo udah mikir kalau gue ketimbang sama Ata, ya lebih bijak gue daripada dia? Karena aku percaya sama kamu. Thanks ya. Yaudah kalau gitu lo jalan, Gi. Ntar lagi gue masuk. Ya ini juga kan perusahaannya Pangeran. Tetap status gue sama Ata sama sebagai karyawan. Duluan ya. Ya. Cid. Semangat ya. Fighting. Udah jalan, Gi. Sebenarnya yang wise itu bukan gue tapi Raffi. Karena selama ini Raffi selalu ngehargain gue. Raffi gak pernah nuntut hubungan gue sama Ata. Dia juga gak pernah jelekin Ata. Apalagi minta gue cepet-cepet pisah sama Ata. Ada Pak Jody, Bu Putri. Pak Rizky cancel meetingnya. Jadi meeting siang ini dipending dulu. Kenapa? Katanya sih ada urusan mendadak yang harus dikerjakan Pak Rizky, Pak, Bu. Saya permisi dulu ya, Pak, Bu. Ya, makasih. Yaudah ya, Bud. Balik kantor. Iya, saya nyusul, Pak. Halo, selamat siang, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya akan siapkan semua permintaan Pak Rizky. Nanti saya akan hubungin Pak Rizky kembali. Aduh, kebelet lagi. Toilet dulu deh. Apa yang diminta Rizky ya ke sekretarisnya? Jadi Rizky minta sekretarisnya buat siapin ini. Tapi siapa yang mau ke Belanda? Bu Putri? Iya, saya mau tanya Mbak Ika. Tadi saya nggak sengaja dengar kamu teleponan sama Pak Rizky. Terus juga saya lihat catatan di atas meja kamu. Pak Rizky mau keluar negeri? Pak Rizky memang meminta disiapkan 2 tiket untuk ke Belanda, Bu. Emangnya Pak Rizky mau pergi sama siapa? Saya cek dulu ya, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Tiket satunya atas nama Bu Meliana Arkandini, Bu.